Di ujung terluar wilayah Motherworld, terdapat bulan kecil bernama Veld yang mengelilingi planet raksasa Mara. Veld, meskipun kecil, dipenuhi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Di sana, terdapat sebuah desa petani biasa, di mana para penduduk menjalani hidup sederhana dan harmonis. Namun, suasana damai itu terganggu ketika bayangan kapal perang yang besar muncul di langit biru. Kapal tersebut adalah Dreadnought, simbol kekuatan dan ketakutan, mengubah langit yang cerah menjadi gelap. Suara gemuruh mesin dan deru angin yang dibawa kapal tersebut membuat jantung setiap penduduk berdebar kencang. Komandan pesawat, Laksamana Noble, dengan wajah yang dingin dan tegas, menuntut lebih dari kemampuan warga Veld. Ia menginginkan mereka untuk berperang, untuk menyerahkan semua yang mereka miliki, demi mempertahankan planet mereka dari ancaman yang semakin mendekat. Di tengah kekacauan tersebut, seorang wanita bernama Cora, yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya, bersama seorang pria bernama Gunnar, memutuskan untuk meninggalkan desa mereka. Mereka bertekad untuk mengumpulkan pejuang dari berbagai penjuru untuk melawan ancaman Dreadnought. Dengan semangat yang membara, mereka berangkat menembus hutan lebat dan medan berbatu, mencari sekutu yang bisa diandalkan. Perjalanan mereka membawa mereka ke Newodi, di mana mereka bertemu Tarak, seorang pejuang berbakat dengan pengalaman di medan perang. Tarak, tergerak oleh tujuan mulia Cora dan Gunnar, bergabung dengan mereka, menambahkan kekuatan dan keterampilannya ke dalam tim. Selanjutnya, mereka menuju ke pertambangan Dagus, tempat di mana Nemesis, seorang mantan prajurit legendaris, bekerja. Setelah meyakinkannya dengan kisah perjuangan mereka, Nemesis setuju untuk bergabung, membawa senjata dan strategi yang tak ternilai. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke Colosseum Pollux, di mana mereka menemukan Jenderal Titus, seorang jenderal yang dikenal karena sikap membangkangnya terhadap pemerintahan. Di hadapan Cora dan Gunnar, Titus tergerak oleh semangat mereka dan memutuskan untuk meninggalkan ambisi pribadinya untuk bergabung dengan perjuangan mereka. Akhirnya, mereka tiba di planet Sharaan, di mana Darian Bloodaxe dan letnannya, Milius, yang memiliki reputasi mengerikan di kalangan musuh, bersedia bergabung setelah Cora menunjukkan keikhlasan dan keberaniannya. Di tengah-tengah penyergapan yang mendebarkan di Dokter Apung di Gondival, Cora menghadapi Laksamana Noble dalam duel yang menentukan. Pertarungan itu berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Dengan keberanian dan kecerdikan, Cora berhasil mengalahkan Noble, meninggalkan jasadnya yang hancur tergeletak di pantai berbatu. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga simbol harapan bagi semua penduduk Veld. Para pejuang yang berhasil kembali ke Veld dengan rasa bangga dan kemenangan di hati mereka, berharap untuk mendapatkan bayaran atas perjuangan mereka. Namun, saat mereka menjejakkan kaki di tanah desa, mereka menyadari bahwa ancaman Dreadnought belum sepenuhnya musnah. Di dalam perut Dreadnought, suasana tegang dan mencekam. Laksamana Noble, yang baru saja sadar dari kematiannya, terbaring di ruangan gelap, dengan kemarahan yang membara dan keinginan untuk membalas dendam. Ia segera menghubungi Komandan Cassius. Cassius, segera pergi ke Veld. Aku yakin para pemberontak termasuk Cora ada di sana. Kita tidak boleh membiarkan mereka merayakan kemenangan yang palsu ini. Sementara itu, di Veld, suasana sebaliknya sangat meriah. Warga desa menyambut kedatangan Cora, Gunnar, Jenderal Titus, dan para pemberontak lainnya dengan penuh antusiasme dan sukacita. Mereka menggelar sebuah perayaan yang megah sebagai tanda syukur atas kemenangan pertempuran sebelumnya. Di tengah perayaan itu, Cora dan timnya merasa terharu melihat dukungan dan cinta yang diberikan oleh penduduk desa. Mereka berbagi makanan, tertawa, dan merayakan momen yang penuh makna ini. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ancaman dari Dreadnought masih membayangi. Sementara itu, di Dreadnought, Komandan Cassius menghubungi prajuritnya yang berada di Veld, Aris. Aris, yang sebenarnya sudah membelot dan memihak penduduk Veld, mendengarkan perintah Cassius dengan hati-hati. "Aris, bagaimana perkembangan di Veld?" tanya Cassius dengan nada tegas.
Dalam 5 hari, aku akan datang ke sana untuk mengambil seluruh panen gandum yang dijanjikan sebelumnya. Pastikan tidak ada yang menghalangi. Aris, yang terjebak antara kesetiaan kepada komandannya dan rasa cintanya kepada penduduk Veld, merasakan beban berat di pundaknya. Dengan penuh ketegangan, Aris menyampaikan berita itu kepada Cora dan kelompoknya. "Kita punya waktu 5 hari," kata Aris, suaranya bergetar. "Cassius akan datang untuk mengambil panen gandum. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi." Cora menatap rekan-rekannya, semangat juang kembali membara di dalam dirinya. "Kita tidak akan membiarkan mereka merampas apa yang menjadi milik kita. Kita harus bersiap-siap dan mempersiapkan strategi untuk melawan kedatangan mereka. Kita akan mempertahankan Veld sampai akhir." Dengan tekad yang menguat, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Jenderal Titus dengan pandangan penuh wibawa berdiri di tengah kerumunan warga Veld. Ia memahami betul bahwa ancaman yang akan datang tidak hanya berfokus pada penyerangan, tetapi juga pada penguasaan sumber daya yang berharga. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil gandum yang telah dijanjikan," serunya, suaranya menggema di antara mereka. "Mereka hanya menginginkan kekayaan kita, dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi." Semua penduduk desa yang mendengarkan dengan penuh perhatian merasakan semangat yang menyala di dalam diri mereka. Jenderal Titus melanjutkan, "Saya mengajak kalian semua untuk bersatu. Kita harus bekerja sama, gotong royong untuk memanen gandum dalam waktu 3 hari. Jika kita berhasil, kita tidak hanya akan memiliki persediaan makanan yang cukup, tetapi gandum tersebut juga dapat kita gunakan sebagai alat tukar dan perisai untuk setiap rumah. Kita akan melindungi desa ini." Dengan antusiasme yang membara, warga desa mulai merencanakan dan membagi tugas. Beberapa orang ditugaskan untuk membersihkan ladang, sementara yang lain menyiapkan peralatan panen. Suasana kebersamaan dan saling mendukung menjadikan mereka semakin optimis. Mereka tahu bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, untuk masa depan desa dan semua yang mereka cintai. Malam harinya, saat keramaian mulai mereda, Cora dan Gunnar duduk di dekat api unggun, dikelilingi oleh suara desir angin malam. Cora, yang selama ini menahan beban emosional yang berat, akhirnya memutuskan untuk menceritakan latar belakangnya kepada Gunnar. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian memulai ceritanya. "Dulu saya bertugas sebagai pengawal Putri Isa," ucap Cora, matanya menerawang jauh seakan kembali ke masa lalu. "Putri Isa memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menghidupkan kembali makhluk hidup. Kekuatan itu sangat berharga, dan banyak orang menginginkannya." Cora melanjutkan, suara dan perasaannya dipenuhi kesedihan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu ketika, pengkhianatan datang. Raja, ratu, dan Putri Isa dijebak oleh Balisarius, seorang pengkhianat yang licik. Dalam kekacauan itu, saya diperintahkan untuk menembak Putri Isa. Saya terjebak antara perintah dan hati nurani saya. Gunnar mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap emosi yang dialami Cora. Ia bisa melihat beban yang dipikulnya dan rasa sakit yang mendalam di balik kepercayaan diri Cora. "Setelah saya melaksanakan tugas itu, semua menjadi salah. Saya difitnah sebagai pembunuh seluruh keluarga kerajaan. Tidak ada yang percaya pada saya, dan saya terpaksa melarikan diri sebelum ditangkap." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Cora saat ia mengingat kembali peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. "Saya tidak ingin masa lalu itu mendefinisikan saya, tetapi saya harus melawan. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Veld dan semua orang yang saya cintai." Gunnar meraih tangan Cora, memberikan dukungan dan pengertian yang mendalam. "Kita semua memiliki masa lalu, Cora. Tapi sekarang kita di sini untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Bersama-sama kita akan melindungi desa ini dan memastikan tidak ada lagi pengkhianatan."
Pagi hari yang cerah di Veld, sinar matahari menyinari ladang gandum yang siap dipanen. Warga desa dengan semangat yang tinggi mulai bekerja keras. Mereka berbondong-bondong menuju ladang. Di antara keramaian itu, Jenderal Titus mengawasi setiap gerakan, memastikan semua orang melakukan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, Laksamana Noble, yang baru saja pulih dari luka parah akibat pertarungan sebelumnya, berdiri angkuh dengan bekas luka tusukan di dadanya yang tampak jelas. Ia dengan sengaja tidak menutupi luka itu, ingin menjadikannya sebagai simbol kekuatannya dan sebuah pernyataan bahwa ia adalah musuh yang harus diwaspadai. Saya akan membawa Korra ke Mother World, gumamnya pada diri sendiri, penuh ambisi. Sementara itu, Korra dan Jenderal Titus tidak hanya fokus pada panen gandum. Mereka juga mengajarkan warga bagaimana menggunakan senjata yang mereka temukan dan teknik bertahan hidup. Di kejauhan, robot James mengawasi aktivitas mereka dengan seksama. Meskipun ia adalah mesin, ada kerinduan di dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, terutama yang berkaitan dengan Putri Isa. Saat malam tiba, Korra, Gunnar, Jenderal Titus, dan beberapa warga desa berkumpul berbagi kisah dan tawa. Suara gelak tawa dan obrolan membuat suasana semakin akrab. Korra merasa lega dan nyaman, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Kami menemukan pesawat saya yang terdampar di Veld, kata Korra dengan nada bangga. Saya akan terbangkannya kembali. Mereka segera bergerak menuju lokasi pesawat Korra yang tersembunyi di balik air terjun, tidak jauh dari desa. Saat Korra menghidupkan mesin pesawat, suara deru mesin membangkitkan kenangan akan misi lamanya. Di tempat itu, Korra bertemu dengan robot James lagi. Saya sangat menyesal, ucap James dengan nada penuh penyesalan. Dulunya, saya tidak bisa menyelamatkan Putri Isa. Saya ingin berperang bersamamu, Korra. Ini adalah kesempatan saya untuk menebus kesalahan. Di saat yang sama, di pesawat Dreadnought yang sedang dalam perjalanan, Laksamana Noble melihat ke bawah, menilai situasi di Veld. Warga ini tidak tahu apa yang akan terjadi, gumamnya. Dengan teknologi canggihnya, ia mampu mendeteksi bahwa setiap rumah dilindungi oleh tumpukan gandum. Wanita dan anak-anak ada di dalam salah satu rumah ini, pikirnya, dengan niat jahat yang mulai tumbuh. Ia bertekad untuk menyerang jika para pemberontak mencoba melawan. Di permukaan, Jenderal Titus merasakan ketegangan meningkat saat pesawat Dreadnought mendekati desa. Siapkan posisi, kita harus siap, teriaknya, mengarahkan pasukannya untuk bersiap. Namun, Korra dan Gunnar tidak menyangka bahwa Laksamana Noble masih hidup dan berencana untuk menyerang mereka. Ketika Noble turun dari pesawatnya, wajahnya penuh percaya diri dan ancaman. Korra, serahkan dirimu, atau saya akan menghabisi wanita dan anak-anak di rumah itu. Korra merasakan ketegangan merayap dalam dirinya, seolah-olah waktu berhenti. Namun, sebelum ia dapat memberikan jawaban, Gunnar dengan cepat menyadari bahwa situasi ini berbahaya. Menembak lonceng yang menandakan serangan akan dimulai. Suasana menjadi kacau. Warga berlarian ke tempat perlindungan sementara Korra dan Gunnar melarikan diri menuju kapal mereka di belakang air terjun. Laksamana Noble yang marah besar karena serangan mendadak itu memasuki lorong bawah tanah untuk menghabisi semua warga yang berjuang di dalamnya. Ia tidak menunjukkan ampun, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Seorang warga berusaha mengejar Noble dengan semangat yang membara, tetapi Noble dengan cepat menembak dan menghabisinya, tidak memperdulikan siapapun yang menghadang. Setelah menghabisi warga yang berjuang, Noble kembali ke pesawatnya, bertekad untuk membalas dendam. Sementara itu, Korra dan Gunnar menyadari bahwa pesawat mereka mirip dengan pesawat musuh, memutuskan untuk menyusup ke Dreadnought.
Jika kita bisa menyusup ke pesawat mereka, kita bisa menghancurkan mereka dari dalam, kata Gunner. Ia mengaktifkan bom asap, menciptakan ilusi bahwa pesawat mereka mengalami kerusakan, dan dengan demikian diprioritaskan untuk masuk lebih dulu. Dengan rencana ini, Cora dan Gunner siap menghadapi apapun yang akan terjadi, bertekad untuk melindungi Veld dan semua yang mereka cintai, sekaligus membongkar konspirasi yang mengancam kehidupan mereka. Di permukaan, suara tembakan dan ledakan mengisi udara saat pasukan Motherworld mulai memasuki desa. Jenderal Titus, Tarak, Nemesis, dan para pemberontak lainnya berjuang dengan segenap tenaga untuk melindungi warga. Suasana pertempuran semakin memanas, dan di tengah kekacauan, Nemesis mengalami luka parah akibat tusukan yang fatal. Dalam pengorbanannya yang berani, ia melindungi seorang anak kecil dari serangan musuh, mati secara terhormat dan meninggalkan duka mendalam di hati rekan-rekannya. Pasukan Motherworld terus berdatangan dengan kekuatan yang tak terduga, melepaskan tembakan tanpa henti dan menimbulkan ledakan yang mengguncang tanah. Sementara itu, di kapal utama Dreadnought, Cora bertindak dengan cepat. Dengan tekad yang membara, ia menghabisi musuh satu persatu, memasuki ruang mesin untuk memasang beberapa bom. Namun, dalam kekacauan itu, salah satu pasukan Motherworld melaporkan bahwa ada penyusup di kapal, seorang wanita yang tak lain adalah Cora. Mendengar kabar itu, Laksamana Noble menjadi marah dan segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cora. Ia juga memberi perintah kepada Cassius untuk menghancurkan desa Veld dengan serangan penuhnya. Jangan biarkan dia kabur, hancurkan semuanya. Teriak Noble dengan suara membentak, bertekad untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Jenderal Titus, Tarak, Milius, dan pemberontak lainnya mulai terdesak oleh serangan musuh yang terus-menerus. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba robot James muncul di tengah pertempuran, tampil dengan keberanian yang mengejutkan. Ia menghabisi para pasukan Motherworld dengan mudah, bahkan berhasil meledakkan tank baja yang berusaha menyerang posisi mereka. Biarkan aku membantu, teriak James. Mesin dan programnya berfungsi seiring dengan tujuan Nobelnya untuk melindungi yang lemah. Di dalam Dreadnought, meriam utama telah diarahkan ke desa Veld. Ketika tembakan dilepaskan, suara ledakan besar mengguncang kapal itu, berkat bom yang dipasang Cora sebelumnya. Ledakan itu mengguncang struktur Dreadnought, dan Cora melihat Noble dengan penuh dendam. "Ini untuk semua yang kau lakukan," teriaknya, menyerang Noble dengan segenap kekuatan. Namun, di saat-saat kritis, Gunner tiba-tiba tertembak, membuat Cora terdesak dan hampir tak berdaya saat Noble mencekiknya. Dalam keadaan kritis, Gunner meski terluka parah berjuang untuk menyelamatkan Cora. Dengan semua kekuatannya yang tersisa, ia menusuk Noble hingga tewas, membawa kelegaan sejenak. "Cora," gumamnya lemah sebelum Dreadnought mulai jatuh ke Veld. Cora dan Gunner berhasil melarikan diri dari Dreadnought dengan pesawat. Namun, saat mereka terbang menjauh, Gunner yang terluka parah menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Cora. "Kau harus terus berjuang, untuk Isa," bisiknya, sebelum hidupnya melayang. Hati Cora hancur, merasakan kehilangan yang mendalam. Di saat yang sama, Blood X, sebuah organisasi pemberontak lainnya, muncul dengan pasukannya untuk membantu melawan sisa-sisa pasukan Motherworld yang tersisa. Para warga, Jenderal Titus, Tarak, dan Milius bersorak gembira, merayakan kemenangan yang telah diraih setelah perjuangan panjang dan menyakitkan. Namun, kesenangan itu tidak dapat menghapus rasa duka yang mendalam. Setelah pertempuran berakhir, mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur.
Dalam suasana haru yang menyelimuti, Cora berdiri di depan mereka semua. Saya minta maaf, saya tidak jujur kepada kalian. Sebenarnya, saya adalah anak angkat dari Balisarius, dan saya adalah pembunuh Putri Isa. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Namun, Jenderal Titus dengan bijak sudah mengetahui latar belakang Cora. Kami semua punya masa lalu yang kelam, Cora. Tapi satu hal yang pasti, Putri Isa masih hidup, katanya, dengan tatapan penuh harapan. Jika kau ingin mencari Putri Isa dan berjuang kembali, kami akan membantumu, lanjut Titus. Kami semua akan ada di sampingmu. Robot James juga mengangguk setuju. Saya akan berjuang bersamamu, Cora. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Bersama para pemberontak dan teman-teman barunya, Cora bertekad untuk menemukan Putri Isa dan melanjutkan perjuangan mereka melawan tirani Motherworld.